Welcome. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ya, hari ini kita bisa diberikan kesehatan, ya, pada kesempatan yang lain sakit, nah, kita sehat walafiat. Nah, bisa lanjutkan lagi kuliah dan hampir selesai kuliah kita. Tinggal satu perkuliahan lagi. Sekarang dua terakhir ini, ya, kuliah apa sekarang. Benar, ya? Ya, oh ini di atas ada, ya, ya, ada datang pesanan. Baik, kita lanjut. Nih, ada yang belum absen ini, Zulkiflianto 01. Hadir Pak. Nah, seterusnya kita lanjut kuliah kita. Nah, tadi, ya, nah sudah selesai ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ini sudah ada kerjakan tugasnya satu orang. Ya. Nilainya sudah ada bagian. Yang belum kerjakan silakan dikerjakan. Ini ada tugas 12 akan diisi. Pak UTS-nya saya sudah Pak, saya sudah kirim. Oh ya, nanti diperiksa kalau belum. Nah, Iya Pak. ya ada soal tinggal diisi. Jadi bisa langsung buka materinya. Ini apa namanya, Pak? Skripsi ini. Skripsi mahasiswa di ITS, Institut Teknologi, Pak, 10 November ya. ITS. Ya, melakukan penelitian tentang sistem drainase bandar udara Ahmad Yani Semarang. Nah, ini di soalnya itu merupakan masalah penelitian, rumusan masalahnya yang dia teliti. Ini penelitiannya tentang, nah, objeknya di bandara internasional ya. Merupakan bandara yang melayani penerbangan Jawa Tengah, dan kota Semarang khususnya. Nah, meningkatnya kebutuhan transportasi yang memadai ini mendorong perlu akan perluasan bandara. Ada sistem pengembangannya. Proyek pengembangan bandara Ahmad Yani ini tujuannya menambah kapasitas bandara. Dari pengembangan bandara, maka diperlukan drainase. Harus ada sistem saluran drainase, akan mengakomodir debit limpasan air yang ada. Nah, ini tugas akhir dilakukan dengan metode analisa hidrologi. Jadi, ada mata kuliah hidrologi ya. Nah, ini diaplikasikan di dalam tugas akhir. Ketika hidrologi. Ada analisa hidrologinya, ada analisa hidrolika, ada juga kan mata kuliah hidrolika. Nah, ini diaplikasikan. Hidrolika itu ada apa namanya? Pump tertutup dan terbuka, ya. Ada got yang tertutup, ada yang terbuka. Saluran terbuka dan tertutup hidrolika. Menghitung debit banjir rencana. Pertama, menghitung intensitas hujan. Nah, analisa hidrologinya. Periode ulang hujan 5 tahun. Lalu hitung catchment area. Catchment area totalnya. Untuk mengetahui luas das saluran. Setelah itu nilai koefisien rembesan
mesin gas minaria. Setelah itu debit hidrologi, berapa debit alirannya sampai mengalir. Ini hidrolika. Kemudian direncanakan dimensi saluran, berapa dimensi saluran. Terakhir, alternatif solusi untuk mengatasi pengaruh backwaternya. Nah, ini akhirnya dia selesaikan perhitungannya. Bahwasanya debit rencananya 8,48 meter kubik per detik. Nah, lebar saluran 7 kali 1,2 meter. Nah, besar ya, 7 meter. 7 meter ke 1,2 meter tingginya. Luar biasa, besar. Ini dimensi kolam 150 ke 80 meter. Ada pintu ketika surut dan pompa 2 meter kubik per detik, 3 buah. Ketika pasang, nah ini air lautnya, lebarnya 0,95. Ini sistem drainase, perencanaan sistem drainase. Tapi Recording it. kita lihat hasilnya saja, ini sudah ada di situ, di abstrak, dan ada di apa namanya, kesimpulan. Kita lanjut ke kesimpulan. Ada kesimpulan, ada jawabannya ini. Nanti tujuan rumusan masalahnya, nah, tujuannya meneliti 5 hal, maka jawabannya sudah ada di sini di kesimpulan. Jadi tinggal copy paste saja jawabannya di kesimpulan. Dari perhitungannya dapatkan debit rencana banjirnya, debit banjir rencana. Drainase 8,48 meter kubik per detik. Dimensi saluran penempang trapesium dari segi 4. 1 B 1 kali 1 ya. Dia lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter. Jadi 1 dan 1. Pengaruh backwater yang 3, tinggi 1,5 meter, perhitungannya metode langsung. Nah, diperoleh luasan kolam 150 ke 80 meter, dimensi 1,5 kali 1 meter, 4 buah. Ini ada 3 buah pompa, 1 pompa cadangan 2 meter padat per detik, dioperasikan menit ke 10 dan maksimal menit ke 30. Jadi itu jawabannya dari penelitiannya. Itu penelitian. Ini perhitungannya di bab 4. Ini banyak. Ada berapa lama ya? Salah, ada ratusan halaman ini. Ini agak bagus internet, jadi bisa terbaca. Ya, mudah-mudahan bagus ya. Jaringan internet. Bagus terus. Ini bab 4 pembahasan kolam tampung pompa. Kolam tampung ini. Nah, banyak. Nomor 3. Dan bisa berkuetar. Ini surat 3 ini. Ada 2 dan ada 1. Sama. Mana? Ini bagus dibahas bab 3 bab 4. Bab 3 metode penelitian, bab 4 perhitungannya. Uh. Eh, ini lewat. Ini apa? Nah, ini bab 3 metodologi. Ini bagusnya tersusun rapi ya bab 3-nya. Ada tahap persiapan ini dalam penelitian. Apa dipersiapkan? Nah, ini teorinya, pengumpulan data, survei pendahuluan, ya disurvei dulu tempatnya.
dan analisa. Apa dia analisa? Penentuan jaringan drainase aliran, penentuan luas pelayanan dan kapasitas pengaliran, setelah itu penentuan hujan rencana, debit limpasan, wilayah pengembangan, dan dimensi saluran. Analisa backwater, fasilitas drainase. Nah, lalu disimpulkan. Ini jelas tahapannya. Nah, ini ya teori pengumpulan data, hidrologi, hidrolika. Nah, ini hidrologinya dari penentuan hujan kawasan, analisa distribusi frekuensi, probabilitas kontinu, perhitungan intensitas hujan, sampai perhitungan debit banjir. Nah, itu hidrologi. Hidrolika, debit limpasan, dan dimensi saluran. Kontur backwater, jadilah kesimpulan dan saran. Nah, ini kemudian analisanya, hidrologinya. Analisa curah hujan, 5 tahun. Data curah hujan harian maksimumnya. Ini yang sudah kuliah hidrologi selalu ada file Excel, lalu diberikan file Excel, sudah masukkan rumus, kerjakan. Jadi data begini tinggal masukkan datanya, sudah dapat. Parameter dasar statistiknya, ini masukkan di rumus, dapatin RI kurang R kuadrat, pangkat 3, pangkat 4, nah sudah. Jadi kurang R sudah langsung muncul kalau ada datanya. Tinggal masukkan data R dan tahun, ya. R-nya ini akan, dan rata-rata yang sudah ada, nah, langsung muncul datanya. Belakang ini, langsung muncul data minnya, rata-rata, deviasi, koefisien variasi ini kan bisa dimasukkan di Excel ini. Jadi otomatis dia. Nah, Mungkin Mas Dur. Ya Allah. curah hujan bencana, nah ini juga persen 3. Ini bisa dimasukkan dalam rumus. Kalau ada datanya, tinggal muncul sendiri ini. Lognya ini. Dan memang sudah ada file data-data curah hujan. Hidrologi ya, hidrologi. Ada metode Gombel, nah ini distribusi Gombel. Distribusi normal, nah, curah hujan. Nah. Ini ada dipelajari di hidrologi. Pelajari yang gitu. Bisa menganalisa analisa hidrologi ini. Dan kalau tidak dipelajari ya, berarti harus pelajari ulang. Tapi bisa dipelajari karena pelajarannya ada. Kalau mau dipelajari bisa ditahu. Dan bisa disusun dalam bentuk Excel. Rumusnya, jadi tinggal masukkan data, selesai dapatkan. Data-data ini mudah diselesaikan dalam waktu yang cepat. Kalau sudah terumuskan di Excel. Tinggal masukkan data, maka akan muncul hasilnya. Ini semua uji Smirnov, Kolmogorov, ini kan sudah ada rumus-rumusnya. Ya, akan muncul dengan sendirinya. Data-data hasil perhitungan. Ini kesimpulan analisa frekuensi si kuadrat dan Smirnov, Kolmogorov. Nah, ini sudah ada hasilnya. Oke, kalau ini analisa. Curah hujan periode ulang, nah ini dihitung rumusnya masing-masing curah hujannya. 5 tahun. Analisa debit rencana, yang seterusnya. Jadi, silakan dibaca. Bagus ini kalau komunikasi online offline itu tinggal diskusi bagus. Apa yang kurang tugas besarnya bisa diperbaiki. Jadi ini materi-materinya silahkan dibaca. Sudah ada di file. Kapan saja, di mana saja bisa buka, baca-baca. Saya kerjakan tugas, saya tinggal buka, lihat. Kalau ini berkaitan dengan sistem drainase. Jadi ilmunya ilmu air ya. Dengan saluran debit rencana, hidrologi, hidrolika. Berkaitan dengan hidrolika dan hidrologi.
Ya, silakan dibaca-baca. Saya kira ini materinya sudah ada, kapan saja bisa dibaca. Kemudian eh, materi penutup ya, untuk menambah wawasan kita tentang akhlak. Harapkan setelah jadi teknokrat, ya berhasil jadi sarjana teknik ya, bisa merencanakan bangunan-bangunan teknik, termasuk ke bandar udara, juga punya akhlak yang baik. Nah, bagaimana akhlak yang baik itu ada pada diri pada Nabi. Di antaranya pada kesempatan ini kita coba ambil akhlaknya Nabi Yakub. Bagaimana beliau dalam kehidupan sehari-hari. Apa akhlak yang bisa kita amalkan, yang kita juga punya karakter sama dengan karakter yang manusia terbaik, itu para nabi. Nah, di sini dikisahkan Nabi Yakub ini keturunan dari para nabi. Bapaknya nabi, kakeknya juga nabi. Jadi, Ishak bapaknya nabi, Ibrahim bapaknya nabi, kakeknya nabi. Jadi, keturunan dari nabi-nabi. Nabi ini, Nabi Yakub diutus untuk kaum Kan'an. Beliau menyampaikan dakwanya, menyeru kepada kaum Kan'an agar menyembah Allah. Walaupun mereka dalam keadaan durhaka, tidak beriman, ya. Itulah kondisi masyarakat. Jadi Yakub alaihissalam seorang anak yang patuh. Dia berbakti pada orang tuanya. Nah, ini contoh yang patut kita ambil hikmahnya. Akhlak yang baik. Patuh dan berbakti pada orang tua. Nah, Yakub ini alaihissalam punya saudara. Dan saudaranya ini namanya Isu. Dia sangat iri hati. Dia dengki pada Nabi Yakub. Saudara sendiri dia benci. Aneh. Aneh. Dan itulah terjadi juga sekarang ini. Seperti itu. Nabi saja ini saudaranya baku benci. Sesama saudara. Apalagi sekarang. Ini tentunya sifat yang tidak bagus ya. Karena saudara harusnya saling menyayangi. Namanya juga saudara. Nah, karena masalah tersebut, nah, Nabi Yakub alaihissalam ini minta nasihat pada ayahnya. Dia sampaikan, wahai ayahku, aku minta nasihat. Apa yang sebenarnya aku lakukan pada saudaraku? Nah, dia sering dibully. Nah, bahasa kerennya bully ya. Kemudian ayahnya memberikan nasihat. Nah, itu Nabi Isa alaihissalam. Katanya, hijrahlah engkau ke pamanku di Irak. Pamannya namanya Laban. Di Padang Aram, Irak. Jadi ini perintah dari bapaknya. Dan didoakan semoga Allah meninggikan derajatmu dan memberkahi perjalananmu. Meninggikan derajat Nabi Ishak dan menjadi berkah perjalanan Nabi Ishak. Nabi Yakub ya, Nabi Yakub. Anaknya. Kemudian pergi berangkat berhijrah. Berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Itu ke Irak. Nah, dengan izin Allah tentunya dengan kehidupan yang lingkungan yang bagus dibina oleh pamannya, maka Nabi Yakub alaihissalam menjadi besar, diangkat Allah Ta'ala menjadi seorang Nabi. Yakub diangkat menjadi Nabi. Melanjutkan dakwah kaya dan juga kakeknya. Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Yakub ini memiliki anak yang banyak. Ada 12, luar biasa anaknya. Dan salah menyayangi. Berbeda dengan dirinya, ya Yakub dan Isu sering bertengkar. Ciri hati ya ini anaknya baik-baik aja. Kan dipesan pada anak-anaknya agar mereka ya istiqomah dalam Islam ya. Wahai anak-anakku katanya, kata Nabi Yakub, Allah telah milih agama ini bagimu, maka janganlah mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Islam ini sudah ada dari turun-temurun, bukan cuma Nabi Muhammad SAW, Nabi sebelumnya juga sudah Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini hikmah kesannya. Ya, diharapkan kita patuh pada nasihat orang tua. Ya. Orang tua nasihatnya kita dengar. Dia bersama saudara tidak boleh membenci, ya, tidak boleh iri hati, menyindir, mendengki, dan sebagainya. Membuli ya tidak boleh. Masih bisa, ya lebih baik kalau terjadi perselisihan mengalah. Kita mengalah untuk menang, mengalah untuk mengalah menjauh karena percuma juga benturan-benturan. Kalau tidak mau menerima kebenaran, ya diskusi ya tidak akan bisa selesai.
Jadi percuma diskusi, percuma berbenturan, berselisih kalau tidak menerima kebenaran. Kecuali orangnya menerima kebenaran, ya, maka berselisih tidak masalah. Berbenturan, diskusi bagaimanapun akan kembali kepada solusi yang sama. Kalau tidak ada kesombongan. Kembali yang benar dibela, yang salah dirubah. Jadi siapapun kalau salah, dia tahu salah, dirubah, jadi benar, maka aman itu. Perselisihan tidak ada masalah. Tapi kalau perselisihan saling membela masing-masing pendapat, walaupun salah dibela, ini sebaiknya mengalah dan menjauh. Karena tidak akan bisa kita selesai kalau begitu masalahnya. Harus lihat kondisinya. Lalu juga suatu saat mengalah dan menjauh untuk menang. Itulah kesan yang bisa kita ambil. Jadi ini ada zikir pagi dan petang, satu baca, umat Islam ya, untuk umat Islam. Berzikir pagi petang. Jadi itu billahi rabba, wa bil islami dina, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kami ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Jadi ini insya Allah akan menambah kita memiliki wawasan karakter yang baik, ya, sehingga terbentuk tujuan pendidikan nasional, ya. Jadi mampu mencetak generasi yang berakhlak mulia, yang sehat, berilmu, orang teknik menguasai ilmu teknik juga berakhlak mulia. Itu keberhasilan pendidikan yang diberikan orang tua kita mampu membentuk akhlak kita untuk pribadi-pribadi yang baik, yang bertanggung jawab, jujur, amanah, dan seterusnya. Tidak berbuat salah, tidak berbuat hal yang dilarang, tidak minuman keras, dan sebagainya. Demikian, ya, materi kita kesempatan kali ini. Tapi tinggal satu perkuliahan lagi selesai. Jadi harapkan mahasiswa juga di sini mengisi evaluasi pembelajarannya. Ini untuk perbaikan cara mengajar saya, apakah sudah bagus atau belum. Kalau bagus ya dipertahankan, kalau belum bagus ya apa namanya diperbaiki. Silakan memberikan masukan agar ada peningkatan nanti, perbaikan. Nah ini yang menilai belum ada ini. Jadi mudah seperti di soal tugas, ya, tinggal klik saja ini evaluasi belajar mengajar. Nah akan muncul di sini nanti soal-soalnya. Nah, sama dengan tugas ini ada mahasiswa, ada MPN, ya, PN-nya, dan ada juga apa namanya soal-soal. Nah, seperti kita lihat di sini, klik. Nah, ini yang sudah mengumpulkan. Ya, mana ini? Oh, tak lewat. Coba. Nah, filenya ini mahasiswanya, NPM-nya, kelas, mata kuliah. Nah, sudah banyak ya. Geometrik ada, mekanika tanah, geometrik. Oh, ini harusnya ditulis memang tinggal pilih. Isi sendiri jadi banyak sekali. Semesternya tahun ajaran. Soalnya, bagaimana dengan penyimpanan materi? Apakah mudah atau tidak? Silakan diisi. Ini ada yang baik, ini dari apa? Orange, merah, biru. Kalau apa namanya hijau dan ungu ini kurang jelas. Jadi ini perlu diperbaiki. Suara, kalau tadi apa? Kejelasan materi, kejelasan suara, ini dan perlu diperbaiki ini 5%. Nah, penguasaan materi ini tidak ada yang hijau, ungu. Dorongan bertanya, pemberian tugas, sebab soal ITS, sesi materi, puas, bagian proses perguruan, sesuai jadwal, evaluasi nilai, berjalan baik, ya. Kontrak perkuliahan, tersusun baik, apalagi. Interaksi dosen mahasiswa baik, komunikatif, frekuensi dengan dosen, nah, secara umum kayak mengajar baik. Nah. Jadi silakan di sini, kalau ada yang kurang bagus, silakan berikan masukan di sini. Apa masukan-masukannya? Ini ada doa ini, harapan ke depan. Ada yang menyampaikan tentang tugas supaya dapat tugas nilainya bagus.
Nah, itu tugas saya ya. Nanti saya periksa. Kalau sudah diperiksa nanti akan diberikan nilai tentunya. Sudah kumpul tugas, akan diberikan nilai. Nah, ini nilai. Ini sudah kumpul tugas. Jadi diharapkan yang kumpul tugas ya Pak, dapat nilai A. saya juga Ya, tuh kumpul tugas. ya. Nanti saya periksa tugas-tugasnya lagi. Nah, Iya, kalau sudah Pak. kumpul, masukkan nilai-nilai sini. Jadi nanti dapat nilai A. Pak, permisi saya coba kirim tugas. Ya, ya, ya. Nanti yang belum saya periksa, nanti saya periksa kembali. Nanti Pak, izin Pak. Saya coba kirim tugas Pak. Boleh mau dicek di classroom Pak. Termayati nanti diperiksa lagi. Ini periksa satu dua pekan Iya, lalu. Pak. Nanti diperiksa lagi. Saya Yang juga belum. baru kirim ke dalam, Pak. Iya, makasih Pak. Ya, ya. Morning Tuesday. Pak, kalau mau kirim cuman Tugas, di Pak. classroom kan tutup, Andre juga, Pak Bagaimana, Andre. Pak? Kenapa? Mau kirim tugas di classroom, cuman untuk pengiriman tugasnya tutup, Pak. Jadi bagaimana DP solusi, Pak? Oh iya, 1 bulan sudah tertutup. Beberapa hari lalu itu tertutup. Sekarang sudah terbuka lagi. Buka. Bisa Oh, sekarang. buka lagi. Pak, sampai Oh, malam coba kirim, iya. Pak. Ya, Makasih, Pak. Tadi malam saya kirim sampai tugas. Mana? Semuanya dengan UTS. Pak cek Ah, iya, ulang nanti Pak. diperiksa. Di classroom. Harus saya kirim itu semua. Iyo Andre. Ya Pak, Ini jangan sampai contohnya Pak ini lupa. sudah terbuka. Google Forum masih terbuka. Jadi sudah bisa mau isi tugas lagi masih sudah bisa. 1 bulan lagi nih. Ya Pak. 1 bulan jangka waktunya. Ini segera diisi dan sampai 1 bulan depan lagi sudah tertutup lagi. Harus dibeli lagi Google-nya. Hard disk-nya apa? Tempat penyimpanannya dibeli lagi. Dan silakan ada mereka masukan-masukan bisa ditulis di saran-saran. Ya, masukan. Pak, sampai usul. tugas mau masuk, Pak. Dirawati Latanur. Ya. Jadi Tadi tugasnya malam bisa saya kirim, Pak. nanti diperiksa ya tugas-tugasnya. Iya. Ini polis pembelajaran Terima yang kasih, bisa Pak. diisi. Kan? Kalau tugas-tugas ini contohnya tugas 12 ya, kalau saya lihat di sini. Nah, siapa yang menjawab? Ya, yang menjawabnya. Itu dirawati Latanur. Hmm. Kapan sebelumnya? Oke. Dia masuk kapan? Andre itu Andre. Kata berapa? 19 ya, ini contoh. Desriani Erloba. Bannya. Saya juga ada di sini. Kata yang belum. Harus sudah kerjakan akan muncul sini. Sudah 6. Iya Pak, sudah 6. 12, 8, 9. Nah, nanti saya periksa ya. Kembali kemudian Pak. masukkan. 5 sudah ini. Akan urus sudah. Ya. Silakan. Iya. Sudah. Nah, jadi selesai dulu sudah kita kuliah hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dulu ya. Nanti berikutnya Pak. lagi bisa pertemuan terakhir. Betul. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.